Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini bersama-sama kita berkumpul di akhir bulan Sya'ban yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bulan yang berlimpah kebaikan dan anugerah, di mana kita berkumpul memperingati haul dari almarhum al-maghfurlah Kiai Uthman rahimahullah rahmatul abrar, dan juga haulnya almarhum Kiai Abdullah Sadar. Mudah-mudahan Allah ta'ala angkat derajat mereka semuanya, dan para ulama kita, para pendahulu kita, para masyayikhina, Allah Ta'ala berikan rahmat, luaskan kuburannya, dan Allah Ta'ala berikan manfaat kepada kita dengan berkat mereka sekalian. Amin ya Rabbal Alamin. Dan yang masih hidup senantiasa dijaga oleh Allah Ta'ala, dan diberikan kekuatan, kesehatan, panjang umur, dan manfaat bagi masyarakat ya Rabbal Alamin. Hingga dikatakan bahwasanya laula murabbi ma araftu rabbi, wa laula muraggi ma araftu riggi. Kalau bukan jasa para pendidik, maka niscaya aku tidak akan mengenal kepada Allah Ta'ala. Tetapi mereka yang mengenalkan kita kepada Allah Ta'ala. Walaula muraggi, kalau bukan jasa para masyayikh ahli tarbiyah yang mendidik manusia untuk mengangkat derajat mereka tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bukan jasa mereka, para pendidik tersebut yang ajarkan kita akhlak, maka kita enggak akan mengenal makna pengabdian yang sejati kepada Allah, makna penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walidzalik, tarbiyah tersebut adalah hal yang sangat penting, di mana Nabi Muhammad SAW mendidik para sahabatnya, mendidik para keluarganya, mendidik umatnya dengan didikan yang baik. Sebagaimana beliau mendapatkan didikan adab dari Allah Ta'ala, Rasulullah mengatakan, Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Aku belajar adab, diajarkan adab, dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebaik-baiknya pengajaran adab adalah ajaran dari Allah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Hasanul Basri, beliau mengatakan, ta'addabtu bi adabi Ali bin Abi Thalib. Saya belajar adab. Siapa yang ngajarin kamu adab? Yang ngajarin saya adab adalah Imam Ali bin Abi Thalib. Saya belajar adab dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, ta'adabtu bi adabin Nabi Muhammad. Saya belajar adab, yang ngajarin saya adab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah mengatakan, kalau saya adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Saya belajar adab dari Allah Ta'ala. Allah yang mengajarkan saya adab, dan sebaik-baiknya pengajaran adab dari Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala Azamatuh. Karenanya kalau kita lihat tarajim atau riwayat hidup para ulama, para masyayikh terdahulu yang disebutkan oleh Imam Abi Bakar Asyilli di dalam Masyar' Arawi beliau itu, hampir di setiap mata rantai dari para ulama, para ahlul bait yang disebutkan di situ, fulan bin fulan wulida bi tarim wa hafizal Qur'an al-azim, qara'a muhadzab wa tanbih wa ta'addaba bi abih. Itu setiap satu nama yang disebutkan di situ, disebutkan namanya fulan bin fulan, lahir di kota Tarim, sejak kecil telah hafal Al-Qur'anil Azim. Dia belajar kitab, mencapai peringkat keilmuan hingga selesai tuntas kitab Muhadzab dan kitab Tanbih, dan belajar adab, belajar akhlak dari ayahnya, biabih, dari ayahnya, dari kakeknya, terus sampai ke atas, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Sahih Al-Bukhari, Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah ditanya, man akramun nas? Siapa gerangan manusia yang paling mulia? Maka Nabi Muhammad menjawab, Karim ibn Karim ibn Karim ibn Karim. Manusia yang paling mulia adalah manusia mulia, putra dari manusia mulia, putra dari manusia mulia, putra dari manusia mulia. Siapa? Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Yusuf Nabi, putra dari Ya'qub sang Nabi, putra dari Ishaq sang Nabi,
putra dari Ibrahim sang nabi, nabi, ibn nabi, ibn nabi, ibn nabi, rasul bin rasul bin rasul bin rasul, manusia mulia bin manusia mulia, putra manusia mulia, putra manusia mulia. Tetapi Sayyidina Yusuf tersebut orang yang mulia itu, beliau bilang wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub. Aku mengikuti jalan para leluhurku. Yang dia pertama dia sebutkan, bukan dia sebutkan leluhurku fulan fulan fulan, enggak. Tapi pertama yang dia sebut, aku ngikut, aku meneladani. Disebut peneladanannya dulu, sikapnya dulu. Baru disebut ayahnya, berteladan kepada siapa? Kepada datukku Ibrahim, datukku Ishak, ayahku Ya'qub. Berteladan kepada mereka. Subhanallah. Walidzalik di dalam doanya para kaum salihin tersebut, bagaimana mereka di dalam berdoa itu ingin agar bisa ngikut bersama orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Sayyidina Yusuf, beliau di dalam doa dan munajatnya kepada Allah Ta'ala, Fatiras samawat wal ard, anta waliyyi fid dunya wal akhirah, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Wahai Allah, pencipta langit dan bumi, Engkau adalah penolongku di dunia dan di akhirat. Tawaffani musliman, matikan aku sebagai seorang muslim. Wa alhiqni bis salihin, dan ikutkan aku di barisannya kaum salihin. Jadi Nabi Yusuf, manusia mulia tersebut, terobsesi ingin bersama orang-orang saleh, ingin bersama orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Karenanya Nabi Muhammad SAW, beliau menyebutkan di dalam hadis, al-hubbu fillah wal bughdu fillah min awthaqi ural iman. Cinta karena Allah, benci karena Allah adalah rantai iman yang paling terkuat. Dan dalam hadis qudsi Allah Ta'ala mewahyukan kepada salah seorang nabinya, Nabi Daud, ya Daudu, wahai Daud, law ataitani bi'ibadati ahli samawat wal ard wal hubbu fiyya laysa wal bughdu fiyya laysa, ay laysa fiha al hubbu fillah wal bughdu fillah. Wahai Daud, seandainya engkau datang menghadap kepadaku membawa amal ibadat, sejumlah amal ibadat yang dilakukan oleh penghuni langit dan bumi. Ibadat satu orang aja udah banyak. Nah ini ibadat seluruh penghuni langit dan bumi. Kamu datang hari kiamat membawa pahala amal ibadat sebanyak penghuni langit dan bumi. Tapi di situ tidak ada cinta karena Allah, nggak ada benci karena Allah, maka saya nggak terima. Kata Allah Ta'ala, tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Walidzalik di antara salas man kunna fihi wajada halawatal iman. Fi Sahih al-Bukhari ada 3 yang kalau dimiliki oleh seseorang dia bakal menemukan manisnya iman. Yakunallahu wa rasuluhu ahab ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya menjadi yang paling dia cintai lebih daripada apapun selain keduanya. An yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Cinta kepada satu orang, dia cinta kepada orang tersebut semata-mata karena Allah. Al-hubbu fillah, cinta karena Allah. Cinta kepada seseorang karena Allah. Bukan cinta karena hartanya, karena tahtanya, karena jabatannya. Yang cinta karena harta habis, cinta habis. Yang cinta karena ketampanan, kecantikan, coba lihat 100 tahun lagi mana tampannya, mana cantiknya. Barang siapa yang cinta karena tahta, 5 tahun lagi dia udah nggak bertahta. 5 tahun lagi tahtanya udah habis. Kadang belum 5 tahun tahtanya udah nggak ada. Berakhir di tempat yang lain. Waliyadzubillah min dzalik. Tapi barang siapa yang cinta karena Allah Ta'ala langgeng sampai hari kiamat. Subhanallah. Berapa tahun sejak wafatnya Kiai Utsman? Lebih dari berapa? 20 tahun. 22 tahun. 22 tahun sejak wafatnya Kiai Utsman. Masya Allah. Sampai sekarang orang membludak. Bersolawat hadir haulnya beliau. Masya Allah. Padahal banyak dari yang hadir, banyak yang ingat, banyak yang kenal, banyak yang ketemu, banyak juga yang nggak ketemu.
dengan Kiai Utsman. Akan tetapi mereka tahu ini orang soleh, dekat dengan Allah. Saya cinta kepada dia karena Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Orang yang cintanya karena Allah taala tetap langgeng. Kenapa? Mereka orang-orang yang memprioritaskan Allah, maka Allah prioritaskan mereka. Mereka memprioritaskan Allah yang maha abadi, maka Allah mengabadikan nama mereka, mengabadikan sebutan mereka, mengabadikan kenangan mereka. Allah angkat nama dan derajat mereka di bawah kandungan dan sir firman Allah Ta'ala, wa rafa'na laka dzikrak. Kami mengangkat sebutanmu di alam semesta. Mereka orang-orang yang meneladani, mencintai, pecinta sejati terhadap Nabi Muhammad, termasuk orang yang namanya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rafa'na laka dzikrak radhiyallahu anhum wa ardahum. Karenanya itu cinta kepada orang saleh itu agama. Imam Al-Haddad bilang mahabbatuhum dini wa fardi wa sunnati wa urwati al-wuthqa wa afdalu ma indi. Cinta kepada para wali-wali, cinta kepada salihin adalah agamaku, farduku, kewajibanku, sunnahku, dan hal yang paling afdal yang aku punya, cinta kepada kaum salihin. Buktinya apa itu tadi? Al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Cinta karena Allah, benci karena Allah, rantai iman yang paling kuat. Bukankah rantai iman ada sholat, ada puasa, ada zikir? Itu rantai iman kan? Ada kebaikan, ada sedekah, ada infak, ada berzakat dan lain sebagainya. Tetapi dinyatakan rantai iman yang paling kuat, cinta karena Allah, benci karena Allah. Rantai iman yang paling kuat. Dan Allah bilang kepada Nabi Daud, engkau datang kepadaku bawa ibadat sebanyak ibadat penghuni langit dan bumi. Enggak saya terima. Kalau di dalamnya enggak ada cinta karena Allah, enggak ada benci karena Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pun juga dulu di masa hidupnya rindu kepada umatnya, terutama para kaum solihin dari umatnya ini yang dirindukan oleh Rasulullah. Di satu malam yang gelap gulita, duduk bersama para sahabat sehabis isya di tengah malam. Tahu-tahu Nabi menghembuskan nafasnya dan berkata, law ra'ayna ikhwanana. Aduh, aku ingin sekali melihat saudara-saudaraku. Maka sahabat bilang, alasna ikhwanuk. Ya Rasulullah, bukankah kami saudaramu? Nabi bilang, antum ashabi. Kalian sahabatku. Saudaraku beda. Siapa saudaramu ya Rasulullah? Gaumun ya'tuna min ba'di amanu bi walam yarawni. Mereka adalah orang-orang yang generasinya datang setelah aku. Mereka beriman kepadaku padahal belum pernah melihat Rasulullah. Beriman kepada Nabi padahal nggak pernah melihat Nabi Muhammad. Siapa? Kita ini yang dirindukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 15 abad yang lalu dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan kepada mereka para salihin itu adalah agama. Nabi Muhammad di dalam hadis beliau seringkali menceritakan kepada kita tentang para wali-wali dari kalangan umat yang terdahulu. Dan juga para wali-wali dari kalangan umatnya Rasulullah diceritakan. Adapun dari kalangan umat yang terdahulu, di antara yang disebutkan, Nabi pernah nyebut seseorang yang bernama Juraij fi Sahih Al-Bukhari. Juraij itu adalah seorang wali dari kalangan Bani Israel, dari umatnya Nabi Musa. Juraij dalam Sahih Al-Bukhari, Nabi cerita, di antara orang yang berbicara ketika masih bayi, ini adalah syahidu Juraij, saksi Juraij. Juraij seorang ahli ibadat dari kalangan Bani Israel. Saat dia lagi sholat, lagi ibadat, tahu-tahu ibunya memanggil dia. Ibunya manggil, wahai Juraij, Juraij. Juraijnya lagi sholat, sampai dia bilang, ya Rab, ummi au sholati, ummi au sholati. Ibuku atau sholatku, ibuku atau sholatku. Juraij pikir, ya udah saya kelarin sholat dulu, baru saya jawab ibu saya. Tapi ibunya udah keburu marah. Ibunya marah dan mengutuk Juraij. Waduh, parah kan? Ibunya mengutuk Juraij. Apa kutukannya?
Kutukannya adalah ibunya berkata, la amatakallah hatta yuriyaka wujuhal mumisat. Dikutuk oleh ibunya, semoga kamu tidak mati sehingga engkau melihat wajah wanita-wanita bejat, para pelacur yang menjajakan dirinya. Jadi ngelihat wajah pelacur itu kutukan. Ngelihat wajah penjahat ahli maksiat kutukan. Jadi ibunya mengutuk Juraij, kamu tidak mati melainkan setelah melihat wajah-wajah yang begitu. Jadi kalau ngelihat wajah begitu dianggapnya sial. Bayangin, anak-anak kita sekarang mencari wajah-wajah begitu di medsos, di televisi, di media sosial. Mereka mencari wajah-wajah yang demikian. Waliyadzubillah min dzalik. Itu kutukan, itu sial. Na'udzubillah min dzalik. Melihat wajah orang yang enggak sembayang, melihat wajah orang yang pemaksiat, melihat wajah budak syahwat dan nafsu, melihat wajah yang mengabdikan dirinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, mengidolakan mereka. Ada sial, itu kutukan. Enggak ada kebanggaan sama sekali di situ. Lihat, kita ini terpuruk sampai sejauh mana keadaan kita di zaman kita sekarang. Ibunya Juraij berkata, engkau enggak mati melainkan setelah melihat wajah orang-orang pendosa tersebut, wanita pendosa. Setelah itu berlalu waktu, Juraij sedang ibadat di kuilnya. Tahu-tahu ada kebetulan di kampung situ ada seorang wanita berzina dengan dengan seorang penggembala. Saat dia berzina hamil dari hasil zina. Ditangkap oleh masyarakat setempat, mau diadili, ditanya siapa bapaknya. Si wanita bilang bapaknya adalah Juraij. Kebetulan dia dendam, benci, nggak suka sama Juraij. Bilang bapaknya ini saya berzina dengan Juraij. Orang datang ke tempatnya Juraij, langsung nggak pakai nanya apapun juga, langsung Juraij dipukuli dan tempat ibadatnya dia, musallanya dia atau somaahnya dia dibakar. Nggak pakai nanya apapun juga. Jadi dari dulu udah ada provokator. Dari dulu juga udah ada orang yang gemar kerusuhan. Nggak mau bertanya. Apa aja yang dijejelin kepada dia, dia telan bulat-bulat. Tanpa dia klarifikasi. Zaman sekarang, la tusaddiq kullu ma yusma, kullu ma yulqa ilaik. Jangan kamu percaya setiap berita yang kamu dengar. Jangan kamu percaya setiap berita yang sampai kepada kita, jangan dipercaya di zaman sekarang ini. Kenapa? Sebab berita yang sampai kepada kita biasanya itu kebohongan, walaupun datang dari mulut orang yang nggak pernah bohong. Jangan kita percaya setiap berita yang datang kepada kita. Apapun beritanya itu. Allah Ta'ala bilang kepada Nabi Muhammad bahwasanya ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kalau ada orang fasik datang kepada engkau membawa berita, maka tabayun terlebih dahulu, cari kejelasannya, pastikan dulu. Jangan mudah percaya dengan apa yang sampai kepada kita. Apalagi di zaman sekarang ini berita itu punya versi. Berita versinya apa? Dan juga enggak lebih baik zaman sekarang, lebih baik tidak tahu daripada tahu. Tidak tahu akan berita bukan aib. Enggak tahu siapa menterinya sekarang bukan aib. Enggak tahu siapa presidennya, enggak tahu siapa gubernurnya, itu bukan aib. Yang aib itu kalau enggak tahu hal-hal yang membatalkan sholat. Yang aib itu kalau enggak tahu nama nasabnya Nabi Muhammad. Yang aib itu kalau dia tidak tahu nama para istrinya Rasulullah. Yang aib itu kalau dia nggak tahu nama anak-anaknya Rasulullah. Yang aib itu kalau dia nggak tahu nama Rasul yang 25 itu. Yang aib itu adalah kalau dia nggak sholat duha, kalau dia nggak baca Quran hari ini, kalau dia nggak sholat witir hari ini, itu yang aib. Kalau nggak tahu berita itu mah nggak aib, begitu. Kalau nggak tahu berita antar rugi. Berkenaan tentang kepentingan kita, itu syuyukhuna bilang yang berkaitan dengan kita, beritanya akan sampai tanpa kita mencarinya. Nggak usah cari tahu. Zaman sekarang lebih baik nggak tahu daripada tahu. Nggak ada baiknya. Di dalam pengetahuan itu semua nggak ada baiknya.
Alhasil Juraij tersebut, beliau ini dituduh, dibawa ke pengadilan. Saat udah dibakar kuilnya, kemudian dia dibawa ke pengadilan. Dalam perjalanannya itu mau masuk ruangan hakim, dia lihat wanita-wanita, wajah wanita-wanita pezina yang akan diadili. Saat itu dia ingat, nah ini kutukan ibu saya, ini sumpah ibu saya, betul. Saya nggak mati hingga melihat wajah para pendosa, para pezina. Dibawa ke hadapan hakim, dia bilang, Juraij, kamu ngaku bersalah. Dia bilang, apa salah saya? Bilang, kamu berzina. Bilang, enggak. Wah, itu wanita itu bilang kamu berzina dengan dia dan punya anak. Bilang, mana anaknya? Ada anaknya. Gini aja, tanya anaknya, bapaknya siapa? Oh, anaknya masih bayi. Panggil tuh anak. Dibawa bayi tersebut yang baru lahir beberapa hari. Juraij menghampiri bayi tersebut, ya ghulam, man abuk? Wahai anak kecil, wahai bayi, siapa gerangan ayahmu? Maka si bayi itu berkata, abi fulan ar-ra'i. Ayahku adalah fulan, sang penggembala. Maka saat dengar begitu, semuanya sehakim-hakimnya, serakyat semuanya nunduk sujud kepada Juraij. Dan mereka bilang, maafkan kami salah, kami keliru. Kami bangun kembali lagi kuil kamu dari emas. Juraij bilang, enggak, jangan bangun dari emas. Terus dari apa? Bangun seperti semula, dari kayu. Kata Juraij, dibangun lagi dari kayu. Itu diantara anak yang berbicara ketika bayi dalam Sahih Bukhari adalah syahidu Juraij, saksinya Juraij, si bayi tersebut. Wa Sayyidina Isa ibn Maryam. Kemudian ada beberapa lagi, termasuk juga anak daripada Masyitat Banat Fir'aun, tukang sisirnya anak Fir'aun. Dia punya anak bayi, nah itu menjadi berbicara tatkala bayi, tatkala kecil. Wahakadha, saudara-saudara sekalian, cinta kepada kaum solihin, kepada para wali-wali ditanamkan oleh Rasulullah di dalam hati para sahabat. Ada satu contoh lagi. Nabi cerita ke kalangan para sahabat, ini sahabat levelnya tinggi. Di bawah mereka ada levelnya tabi'in. Nabi cerita kepada sahabat tentang kemuliaan seorang tabi'in namanya Uwais Al-Qarni. Disebutkan Uwais Al-Qarni, di bumi nggak ada yang kenal dia, tetapi ma'ruf fis sama, di langit semua kenal dia. Uwais Al-Qarni, dia pernah kena sakit, terkena penyakit apa namanya, belang, ya, penyakit kulit di seluruh tubuhnya, kemudian disembuhkan oleh Allah. Terus Uwais minta, yang di bawah lengan saya jangan disembuhkan, biarin tetap ada tanda putihnya. Kenapa? Biar saya ingat akan nikmat Allah kepada saya. Disifatkan oleh Nabi, Uwais Al-Qarni itu di bawah lengannya ada tanda putih, bekas dulu dia sakit, sisa dari penyakit kulitnya dia. Terus Nabi Muhammad SAW menyebutkan kepada Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, ya Umar, ya Ali, idza lagitumah fa'agri'ahu minni assalam. Wahai Umar ibn al-Khattab, wahai Ali bin Abi Talib, kalau kalian berjumpa dengan Uwais, sampaikan salamku kepada Uwais Al-Qarni. Dan mintalah kepada Uwais Al-Qarni untuk memohonkan ampunan Allah bagi kalian, niscaya Allah akan mengampunkan kalian. Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, mana lebih afdal, mereka berdua atau Uwais Al-Qarni? Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya setelah para nabi-nabi yang paling afdal adalah sahabatnya Rasulullah. Dan di antara sahabat Rasulullah yang paling afdal adalah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali bin Abi Talib. Mereka adalah sahabat yang paling afdal. Baru setelah mereka para tabi'in. Dan tabi'in di antara yang paling afdal para tabi'in di antaranya adalah Uwais Al-Qarni. Tetapi Nabi Muhammad mengajarkan Sayyidina Umar, Sayyidina Ali bagaimana adab yang diajarkan Rasulullah kepada mereka untuk husnudzan, sangka baik, tawadhu', minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Apa Sayyidina Umar, Sayyidina Ali nggak bisa istighfar sendiri? Kan bisa istighfar sendiri. Tapi diajarkan ta'alluqul qulub bil auliya was salihin. Kecintaan hati, koneksi batin dengan auliya was salihin. Sebagaimana kita diajarkan koneksi batin dengan para nabi-nabi. Koneksi batin dengan auliya was salihin. Bahkan di dalam Al-Qur'an, walau annahum idz zalamu anfusahum ja'uka, ketika mereka bikin dosa, menzalimi diri sendiri, bikin dosa, apa yang dilakukan?
jangan menjauh dari Nabi, datang kepada Nabi Muhammad. Udah bikin dosa, nggak mau dekat sama Nabi Muhammad, tambah jauh, tambah sial. Udah bikin dosa, datang kepada Rasulullah, mendekat kepada Rasulullah, hadir majlis, taubat, dekat kepada ulama, aulia wassalihin. Habib Ali Al-Habsyi sahibul Maulid, itu dalam Awaid Ramadhaniyah beliau tuh, itu beliau bilang, idza gudak asi jalisal aulia. Kalau memang kamu tukang maksiat, ya nongkrongnya sama wali-wali. Kalau orang yang maksiat, nongkrongnya sama tukang maksiat, kapan benernya? Udah dia tukang maksiat, jangan tanggung-tanggung, duduknya sama wali-wali, sama salihin, hingga dia jadi orang baik juga. Man yujalis muflih, kaif la yuflih. Orang kalau duduk dengan orang yang beruntung, bagaimana gak beruntung? Pasti bakalan beruntung. Tapi kata Syekh Habib Bakar bin Salim, man jalasal akhyar hudhiya bil khair wal asrar, wa man jalasal ashrar buliya bil har wan nar, ugiba bil har wan nar. Yang duduk dengan orang baik, dia mendapatkan sir, mendapatkan anugerah, mendapatkan kebaikan. Tetapi yang duduknya dengan orang-orang yang bejat, dengan tukang maksiat, maka dihukum dengan api neraka, dengan kehinaan, dengan kebinasaan. Waliyadzubillah min dzalik. Jalis al-kubara, sa'il al-hukama, khalitul hukama, kata Rasulullah. Duduk bersama orang-orang besar, para wali-wali yang berkedudukan tinggi di sisi Allah. Tanya kepada para ulama, duduk kepada para ahli hikmah. Itu yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhasil, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, setelah wafatnya Rasulullah, cari tahu siapa nih Uwais Al-Qarni, siapa nih Uwais Al-Qarni. Hingga wafat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar jadi Amirul Mukminin. Di akhir masa pemerintahan Sayyidina Umar, ketika ngelihat di suatu musim haji, mereka menantikan nih Uwais pasti dia bakalan pergi haji. Jadi itu di suatu musim haji, ketika melihat orang-orang membludak, maka Sayyidina Umar bin Al-Khattab itu ketika orang lagi ngumpul di Masjidil Haram mau tawaf, maka Sayyidina Umar berdiri di hadapan mereka. Stop, kata Sayyidina Umar. Saya mau tanya, coba tolong semuanya duduk dulu kecuali jamaah haji yang datang dari Yaman. Semuanya duduk kecuali jamaah haji dari Yaman. Terus Sayyidina Umar bilang, ini kalian semua dari Yaman, coba semua yang dari Yaman duduk kecuali yang datang dari Murad, dari suku dan daerah Murad. Semuanya duduk kecuali dari suku Murad. Terus Sayyidina Umar bilang, kalian dari Murad, coba duduk kecuali yang datang dari desa Goran. Desa Goran, tempatnya Uwais Al-Qarni. Semua duduk kecuali satu orang. Bilang, kamu dari Goran? Iya. Kenal namanya Uwais Al-Qarni? Bilang, Uwais itu sepupu saya. Uwais sepupu saya. Dia pergi haji sama kamu tahun ini? Dibilang, iya ada. Di mana dia? Dia ada di lagi gembala kambing punya jamaah haji kita. Itu mereka bawa ternak kambing, nah dia lagi menggembala kambing mereka di pinggiran kota Mekah. Dekat pohon situ. Ada apa kamu mau cari Uwais? Uwais ininya nggak beres, pikirannya nggak beres. Dibilangnya begitu. Memang orang itu banyak yang tidak mengerti tentang aulia wa salihin. Sayyidina Umar dengar begitu, beliau bilang, bika la bihi. Yang nggak beres kamu, bukan dia. Otak kamu yang nggak bisa ngimbangin otaknya dia. Dia pandangannya jauh ke depan. Kalau orang 1000 tahun yang lalu bicara pesawat terbang, dianggapnya gila. Bicara tentang handphone, dianggapnya gila. Dibicara tentang video conference, video call, dianggapnya. Jangankan 1000 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, itu hal yang nggak kebayang. 20 tahun, 30 tahun yang lalu. Subhanallah. Bika la bihi, yang nggak beres otaknya kamu, bukan dia. Uwais Al-Qarni. Maka dicari Uwais Al-Qarni. Ada Uwais Al-Qarni memang orang yang unik. Dilemparin batu sama anak-anak kecil, diganggu, dilemparin batu oleh anak-anak kecil. Uwais Al-Qarni bilang, fa in kana labud fa bil ahjaris sighar. Kalau memang mesti ngelemparin saya agar kalian senang, lempar saya dengan batu-batu yang kecil. Terus lemparnya jangan ke kaki saya. Sebab saya pengen sholat, malam ini pengen tahajud sambil berdiri.
Jadi kalau emang mau dilemparin, ya lemparnya batunya jangan besar-besar, kecil aja. Sebab saya punya niat malam ini mau sholat sambil berdiri. Yang dia pikirkan bukan karena dilemparin batunya, tapi yang dia pikirkan sholatnya nanti malam, tahajudnya nanti malam. Uwais Al-Qarni. Ada Uwais Al-Qarni yang ketika dia cari makan di gundukan sampah. Jadi makanan yang udah dibuang orang di pasar, yang orang nggak suka, dia cari mana yang masih bagus, dia ambil. Di tepi gundukan sampah yang lain ada seekor anjing. Itu anjing menggonggong Uwais. Uwais bilang, saya nggak ganggu kamu, kamu jangan ganggu saya. Anta kul mimma yalik wa ana akul mimma yalini. Wahai anjing, kamu makan bagian yang dekat dengan kamu, saya makan bagian yang dekat dengan saya. Saya nggak bilang saya lebih mulia dari kamu, enggak. Tetapi kalau saya lolos dari sirat, masuk surga, berarti saya lebih mulia dari anjing. Tapi kalau saya gagal dari sirat, masuk neraka, berarti kamu anjing lebih mulia dari saya. Tuh. Didikan Nabi Muhammad kayak begini. Membuahkan jiwa yang tidak merasa dirinya lebih baik daripada hewan. Ini didikan Nabi. Didikan Allah, didikan Islam. Orang hadir majelis membuahkan hal yang macam begini. Kita hadir majelis jadi pengikut Nabi atau pengikut setan? Menganut madhab Nabi atau menganut madhab iblis? Kalau madhabnya para anbiya, madhabnya mereka adalah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami ngezalimin diri kami sendiri. Kalau engkau enggak ampunkan kami, engkau tidak sayangi kami akan menjadi orang yang sial. Nganggap dirinya zalim. Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu di malam nisfu Sya'ban, itu beliau doa kepada Allah Ta'ala, Allahumma inna maghfirataka lizzalimin, Allahumma inna maghfirataka lizzalimin wa ana minadh zalimin. Ya Allah, sesungguhnya ampunanmu untuk orang-orang yang zalim, dan saya ngaku saya orang zalim, saya minta jatah ampunan juga. Ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ada didikannya Nabi kayak begitu. Ada lagi didikannya iblis. Apa didikannya iblis? Didikannya iblis adalah ana khairum minhu khalaqtani min nar khalaqtahu min tin. Aku lebih baik dari dia. Engkau udah gitu pakai dalil. Apa dalilnya? Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Api lebih baik daripada tanah. Dia lupa yang menciptakan api Allah, yang menciptakan tanah juga Allah. Subhanallah. Hakadha. Nah, kita keluar dari majelis, jangan jadi kayak iblis. Menganggap saya lebih baik dari fulan, saya lebih baik dari fulan. Ada orang tawadhu, tapi saya lebih baik dari pejabat itu, saya lebih baik dari menteri itu, saya lebih baik dari gubernur, saya lebih baik dari wali kota, saya lebih baik dari presiden, saya lebih baik dari polisi yang ini, polisi yang itu. Lah, majelis membuahkan tawadhu, bahkan nggak nganggap diri lebih baik daripada seekor anjing. Kita nggak bisa menghakimi itu kecuali kalau ntar kita udah meninggal dunia. Kalau saya lolos masuk surga, saya lebih baik dari anjing. Kalau enggak, anjing lebih baik dari kita. Sebab anjing nggak ada yang masuk neraka. Anjing tidak ada yang masuk neraka. Sehingga hadza Uwais Al-Qarni perangainya seperti itu. Beliau yang ketika datang malam hari, begitu malam hari sehabis sholat isya, kita habis sholat isya biasanya pulang ke rumah, kita tanya, malam ini apa menu malam ini? Apa menunya, apa makanannya? Semua bertanya-tanya. Dia pulang ke rumah di malam hari, ada masak apa? Makan malamnya apa? Hampir semua orang selalu nanya begitu. Uwais Al-Qarni juga sehabis isya selalu bertanya-tanya kepada dirinya menu malam ini. Tapi bukan menu makanan. Itu sehabis sholat isya dia berpikir apa menu malam ini? Tahu-tahu dia memutuskan al-lailah lailatul ruku'. Malam ini menu saya adalah ruku', bukan rokok. Ruku', tuh menunya ruku'. Malam ini ruku' menunya saya. Itu dia takbir, baca Fatihah sedikit, selesai baca Fatihah, baca ayat sedikit, dia ruku' dan tidak bangkit dari ruku'nya melainkan menjelang subuh. Besok malam dia tanya menu lagi, apa menu hari ini? Al-lailah lailatus sujud. Malam ini malam untuk bersujud. Dia sholat, dia ruku', kemudian i'tidal, dia sujud. Enggak bangkit dari sujudnya melainkan menjelang subuh.
Keesokan malamnya, apa malam ini menunya? Al-laila lailatul qiyam. Malam ini malam untuk berdiri. Subhanallah. Dia berdiri di dalam salatnya, dalam tahajudnya sampai subuh. Radhiyallahu anhu wa ardahu. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Fahadha thabatu 'ala qadami rasul wa sahbihi wa tabi'ina lahum fasal wa tatabba'i wa madaw 'ala qasdi sabil ila al-'ula qadaman 'ala qadamin bijiddin auza'i. Yatluna, apa namanya, disebutkan oleh Imam Al-Haddad bahwasanya mereka ini, para wali-wali tersebut, para aulia wa salihin tersebut, yatluna ayatul Quran tadabburan fihi wala kal ghafilil mutawazzi'i. Mereka mengkaji ayat-ayat Al-Quran, tidak ghaflah di dalam mengkaji Al-Quran tersebut di malam hari tersebut. Tarahum ruk'an sujada. Engkau akan temukan mereka ruk'an sujada. Mereka orang yang bersama Nabi. Tarahum ruk'an sujada. Kamu lihat dia, ya dia lagi ruku', dia lagi sujud. Katsir di antara masyayikhna, banyak di antara guru-guru kita, tiap kita lihat mereka, kalau enggak lagi baca Quran, atau lagi ruku', atau lagi sujud, atau lagi zikir, atau lagi baca kitab, atau lagi dakwah, atau lagi mengajar, atau lagi silaturahmi. Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir bilang, hafidtu a'dha'i sab'ah ma saraftuha illa fit ta'ah. Saya jaga anggota tubuh saya yang 7 enggak bergerak melainkan dalam hal yang mengandung ketaatan. Ini para wali-walinya Allah Ta'ala. Dari satu ibadat ke ibadat yang lain. Uwais Al-Qarni ketika ditemui oleh Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, dilihat lagi sholat. Kambingnya berkeliaran di sekeliling dia. Lagi makan rumput, dia lagi sholat. Selesai sholat, dihampiri, dibaca Sayyidina Ali memberi salam, Assalamualaikum warahmatullah. Dia jawab, Waalaikumsalam. Maka ditanya, engkau Uwais Al-Qarni? Dia bilang, siapa kalian berdua? Sayyidina Ali bilang, amma hadha Amirul Mu'minin Umar ibn al-Khattab, amma ana ibn ammi Rasulillah Ali bin Abi Talib. Adapun dia adalah Amirul Mu'minin Umar ibn al-Khattab, saya sepupu Rasul Ali bin Abi Talib. Uwais dengar begitu langsung berdiri menyambut Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, jazakumullah an nabiyina wa anil muslimin khairal jaza. Semoga Allah memberikan balasan atas kebaikanmu, jasamu, dan dalam membela Nabi, jasamu terhadap Islam dengan sebaik-baiknya balasan. Hingga akhirnya dalam dialog mereka yang demikian agung, dialog yang membuat mereka bertiga semuanya menangis. Sayyidina Umar menangis, Sayyidina Ali menangis. Sampai Sayyidina Umar mengatakan bahwasanya man ya'khudha minni bihadzafiriha. Siapa gerangan yang mau mengambil jabatan ini dari saya? Seisi-isinya ambil buat dia, saya nggak kepengen ini semua. Terus Sayyidina Umar mengatakan, laitani lam talidni ummi. Andaikan aku nggak pernah dilahirkan oleh ibuku. Kalau aku nggak pernah dilahirkan oleh ibuku, aku nggak harus memikul tanggung jawab memikul jabatan ini. Orang girang dapat jabatan, sungguh orang gila. Orang waras nggak begitu. Girang, dilantik dapat jabatan, dia gembira, nggak waras. Maaf. Ya menurut versi akhirat. Menurut terlepas dari niatnya apa, kita nggak menghakimi per individu. Tetapi umumnya girang dapat jabatan, ada yang nggak beres. Apalagi rela berebutan jabatan tersebut, berebut jabatan tersebut, dan menganggap kejayaan di situ, kemenangan di situ, keberhasilan di situ, anta majnun, gila, hal yang semacam begitu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ditawarkan jabatan, nggak pikir saya terima deh ini jabatan, mungkin bisa manfaat buat bela agama, untuk dakwah, untuk ini, untuk itu, nggak pikir ke situ. Ditawarkan gunung emas, Nabi nggak berpikir terima aja gunung emas, lumayan bisa buat beli jabatan, bisa buat beli tahta, bisa untuk memajukan, bisa buat dakwah, bisa buat ini. Nabi nggak mau hal yang semacam itu. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sayyidina Umar bilang, saya yang mau mengambilnya dari saya, berikut seisi-isinya, saya berikan, saya nggak kepengen ini semua. Radhiyallahu anhu ardah. Beliau bilang,
ma tamannaitul imarata illa lailat Khaybar. Aku enggak pernah kepengen jabatan kecuali di malam Khaybar. Ada apa gerangan di malam Khaybar? Di malam Khaybar Rasulullah itu para pasukan berusaha menembus gerbang Khaybar, mereka gagal, enggak berhasil. Berhari-hari gagal. Sampai Nabi Muhammad bilang, dalam hadis beliau, Nabi bilang, la u'tiyanna ghadan ar-rayah lirajulin yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhullah wa rasuluh. Besok bendera kepemimpinan akan jadi panglima perangnya, akan saya lantik orang sebagai panglima, orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya cinta kepada dia. Sayyidina Umar bilang, saya nggak pernah pengen jabatan kecuali itu hari. Bukan karena jabatannya, tapi pengen statement dari Rasulullah, dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Dapat kesaksian dari Nabi, dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Sehingga ketika di hari tersebut, Sayyidina Umar berharap, semoga saya. Nggak tahu yang ditunjuk Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Aina Ali bin Abi Thalib? Dibilang Sayyidina Ali, ya Rasulullah, Ali bin Abi Thalib matanya lagi sakit. Matanya sedang sakit, ramad, nggak bisa buka mata. Ya, apa namanya itu, belekan atau apa, nggak bisa buka mata, sakit, ramad. Lang panggil, dibawa ke hadapan Rasulullah, ditiup matanya oleh Nabi, sembuh saat itu juga. Sayyidina Ali bilang, sejak saat itu saya nggak pernah ngeluh sakit mata lagi. Kata Sayyidina Ali, matanya tetap terang. Itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau yang diserahkan daripada jabatan dan kepemimpinan tersebut untuk membuka pintu Khaybar. Pintu Khaybar yang hanya bisa dipikul, itu dipikul oleh 30 orang, itu baru bisa digerakkan, itu pintunya itu terjatuh. Itu digerakkan oleh 30 orang dengan susah payah. 20 orang nggak bisa memikulnya. 30 orang baru bisa ngegerakin. Itu Sayyidina Ali memegang pintu itu dengan satu tangan sebagai perisai, tameng. Ya, jadi perisai itu pintu Khaybar yang nggak bisa dipikul oleh 20 orang, baru bisa digerakkan oleh 30 orang. Karamallahu wajha radhiyallahu. Ini mukjizat dari doanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhasil, hadis Nabi penuh dengan ajakan cinta kepada orang-orang yang mulia ini, cinta kepada salihin, baik itu sahabatnya Rasulullah, baik itu keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan minal mutaqaddimin, para pendahulu kita. Tidak ada satu wali pun melainkan mereka meminum dengan puas dari minuman cinta kepada para aulia wa salihin. Enggak ada orang jadi wali melainkan cinta kepada sahabat. Enggak ada orang jadi wali melainkan cinta kepada keluarganya Nabi Muhammad. Kalau enggak cinta kepada ahlul bait, jangan mimpi jadi wali. Aroma kewalian jauh dari dia. Kalau dia enggak cinta kepada sahabat, enggak cinta kepada ahlul bait. Sebutin satu wali yang benci sama sahabat Rasulullah, nggak ada. Sebutin satu wali yang benci kepada keluarganya Nabi, nggak ada. Nggak ada. Semua para aulia cinta kepada sahabat, cinta kepada keluarganya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara para ulama yang cinta kepada keluarganya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada ma'ruf Kiai Utsman, yang dikenal akan kecintaan yang luar biasa terhadap keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling beruntung dengan cintanya Kiai Utsman kepada keluarganya Nabi adalah diri beliau sendiri. Dengan berkat cintanya kepada Rasul. Dulu, zaman dulu itu, sekitar 150 sampai 200 tahun yang lalu, ada Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan. Itu kebetulan saya sekitar 10 hari yang lalu ziarah kepada beliau di Hadramaut, di Khuraibah. Al-Imam Abdullah bin Ahmad Basaudan. Hadal Imam Abdullah bin Ahmad Basaudan seorang ulama besar. Namanya Abdullah. Di Hadramaut itu dikenal ada Abadillahi Sab'ah. Ada 7 orang wali. Namanya sama. Hidup di zaman yang sama. Tinggal di kampung di negeri yang sama. Kewalian mereka hebat, satu orang cukup buat dunia. Bayangin, satu orang kumpul di satu tempat. Semua namanya Abdullah. Di antaranya Abdullah bin Ahmad Basaudan, Abdullah bin Husain Balfaqih, Abdullah bin Husain bin Tahir, Abdullah bin Umar bin Yahya,
begitu. Ini nama-nama mereka. Semuanya Abdullah. Ada 7 orang namanya Abdullah. Di antaranya ini Abdullah bin Ahmad Basaudan. Abdullah bin Ahmad Basaudan, ada lagi Abdullah bin Sumair. Ada Abdullah bin Ahmad Basaudan dikenal orang yang sangat mahabbah, cinta kepada ahli baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu beliau sampai di waktu beliau pergi haji ke Mekah. Itu di Mekah ada satu wali besar. Yang mana dia ini tiap ada orang datang kepada dia itu di majelisnya di musim haji itu dia buka rumahnya, dia buka majelis. Jadi orang-orang pada datang ke rumahnya. Dia seorang wali besar. Dan beliau ini duduk di majelisnya. Tidak berdiri dari majelisnya kecuali kalau ada ahlul bait, keturunan Nabi yang datang dari ulama, baru dia berdiri menyambut orang tersebut. Tapi kalau bukan ahlul bait dia nggak berdiri. Tahu dari mana? Padahal nggak kenal. Dia bilang dia bisa mencium aroma ahlul bait. Subhanallah, saking muhibbinnya dan saking cintanya. Ketika Abdullah bin Ahmad Basaudan datang ziarah kepada beliau ini, begitu masuk rumah, dia ngelihat, dia berdiri. Terus baru berdiri sebentar, dia duduk lagi. Kemudian dia merasa ada yang salah, ini seolah-olah ahlul bait, dia berdiri lagi. Tapi dia pikir bukan ahlul bait, dia duduk lagi. Terus berdiri, rupanya sensornya rusak langsung. Sampai begitu ditanya, "Man anta? Kamu siapa? Kamu siapa? Kamu ahlul bait?" Dibilang, "Bukan, saya bukan ahlul bait. Saya cuma khaddam mereka, pecinta mereka, pelayannya ahlul bait, pecinta mereka ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Subhanallah. Itu dikatakan Salmanuna minna. Itu Abdullah bin Ahmad Basaudan adalah Salmannya ahlul bait, bagian dari ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang diucapkan oleh Nabi Muhammad, Salman adalah bagian dari kami ahlul baitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mahabbah, kecintaan yang sangat luar biasa kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi juga hendaknya setiap ahlul bait mereka menjadi pribadi-pribadi yang mencerminkan akhlaknya Nabi Muhammad, sifatnya Nabi Muhammad, budi pekertinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu orang bersalaman dengan Imam Al-Haddad. Dia pegang tangannya, bilang, "Man anta? Siapa kamu?" Dia bilang, "Ana fulan." "Oh, bin fulan, sang wali. Bin fulan, sang wali. Bin fulan, sang wali." Disebut nasabnya sampai ke atas, sampai ke Nabi. Maka Imam Al-Haddad pegang tangan orang tersebut. Ya, dia bilang, "Kun mithal abik, au jaddik, au salafik, wa illa fa anta jubbah wa imamah wa surah wa la syai' fi magsurah." Jadilah kamu seperti ayahmu, jadilah kamu seperti kakekmu, jadilah kamu mengikuti salafmu. Kalau kamu nggak ngikutin jejak mereka, cuma berbangga dengan nasab kepada mereka, ya kamu cuma kostum doang, dalamnya kosong. Cuma kostum, dalamnya kosong. Ada kalau di Jakarta tuh ada namanya ondel-ondel. Tahu ondel-ondel besar, mewah begitu, tapi dalamnya kosong. Dalamnya kosong. Waliyadzubillah min dzalik. Karenanya itu tsumma la taghtar bin nasab. Imam Al-Haddad ketika menyebutkan tentang ahlul baitil Mustafa Tuhuri, hum amanul ardi faddakiri, syubbihu bil anjumi zuhuri, misal ma qad jaa fi sunani wa safinun lin najati idza khifta min tufani kulli adha fanju fiha la takunu kadha wa atasim billah wasta'ini wa lana khairul anami abu wa aliyul murtada hasabu ila sibta'in nantasibu nasaban ma fihi min dakhani fahumul qaumul ladzina hudu wa bi fadlillah qad su'idu wa li ghairillah ma qasadu wa ma'al qur'an fi garani. Sebutan pujiannya kepada ahlul bait. Terus beliau bilang bahwasanya tentang mereka ahlul bait tersebut, summa la taghtar bin nasabi la wala tagna bikana abi. Jangan kamu tertipu dengan nasabmu atau merasa puas, dulu ayahku begini, dulu kakekku begini. Ayahku, kakekku, ayahku, kakekmu, kamu apa yang kamu lakukan? Imam Al-Haddad bilang, adakah orang lain bapaknya makan terus dianya kenyang? Nggak ada. Bapaknya makan, yang kenyang bapaknya, kakeknya yang makan, yang kenyang kakeknya. Kalau itu anak nggak ikut makan, ya dia kelaparan. Mau kenyang, ya makan seperti bapaknya.
Seandainya seseorang dia melakukan ibadat sholat tiap hari 1000 rakaat, Quran tiap hari 10 kali hatam Quran, terus dia menyombongkan diri, hangus semua amal ibadat dia. Apalagi sekarang yang beramal soleh bukan dirinya, bapaknya. Yang beramal soleh kakeknya. Terus dia mau berbangga dengan bapaknya, dengan kakeknya. Lah, seandainya ibadat itu dia yang melakukan, dia berbangga, dia menyombongkan diri, hangus. Apalagi dia mau menyombongkan diri dengan amalan ibadat yang dilakukan oleh orang lain. La taghtar bin nasabi. Jangan tertipu dengan nasab, hanya merasa cukup abi, jadi ayahku, kakekku. La lagat ta'akhkhara agwamun wa ma qasadul makarimi wastaghnau bikana abi. Sungguh telah mundur sekelompok kaum, mereka nggak sampai kemana-mana, mereka hanya merasa cukup dengan ucapan dulu bapak saya, dulu kakek saya, dulu, tetapi laisal fata man qala abi walakin al fata man qala ha anadha. Pemuda sejati itu, pejuang sejati bukan yang bilang kakekku, bapakku, tetapi yang mengikuti, saya mengikuti jejak mereka. Wa nahnu ala atharihim wa sabilihim wa ma nahnu an haqqin lahum biniyami mugirina bitagusiri an sya'wi majdihim wa husni masa'ihim bikulli magami lakinnahum abauna wa ajdaduna wa aslafuna mimman madaw bisalami. Mudah-mudahan kita bisa ngikut di jalannya mereka, bisa berjalan di jalan yang istiqamah, jalannya para salafus saleh, mengikuti ibadatnya mereka, mengikuti ilmunya mereka, mengikuti akhlaknya mereka. 3, ilmu, ibadat, akhlak. Kalau udah gagal ilmunya nggak bisa seperti mereka, ya paling nggak ibadatnya. Kalau udah ilmu gagal, jangan gagal ibadat, jangan gagal mihrab. Mihrabnya juga gagal, jangan gagal adab. Kalau udah gagal ilmu gagal, mihrab gagal, adab juga gagal, ya udah takbirin 4 kali orang kayak begini. Manfaatahul kitab fala yafutuhul mihrab, manfaatul mihrab fala tafutul adab. Yang udah gagal kitab jangan gagal mihrab. Gagal mihrab, jangan gagal adab. Minimal itu, jangan gagal adab. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah Ta'ala anugerahkan kita berakhlak dengan akhlaknya mereka, beradab dengan adabnya mereka. InsyaAllah keberkahan Kiai Utsman diberikan kepada kita sekalian. Dengan berkat beliau, Allah Ta'ala tempuhkan kita di jalan beliau. Jalan mahabbah, jalan wala, jalan nusrah, jalan cinta, jalan akhlak, jalan istiqamah, jalan ta'zim, dan jalan yang diridhai oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama kita senantiasa dijaga oleh Allah Ta'ala, para habaib kita, para salihin kita dijaga oleh Allah Ta'ala, para kiai, para guru-guru, para asatidah, para hadirin hadirat, dan keluarga besar almarhum Kiai Utsman dan Kiai Abdullah diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak kita keluar dari majelis ini melainkan dosa kita diampunkan oleh Allah dan hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarrugana min ba'dihi tafarrugan ma'suma. ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما اهدنا بهداك اجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك برحمتك يا أرحم الراحمين وجودك يا أجود الأجودين صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.